Baik, pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Ini tadi pertanyaan dari Ibu Nuke menarik sekali, Kiai Sumarno dan juga Kolim. Ini boleh nggak sih ketika istri membuka handphone suami dan juga tadi mengontrol handphone terhadap anak dan juga cucu ya, Bu Nuke ya. Kiai Sumarno dulu mungkin bisa dijawab silakan. Ada dua. Pertama masalah HP ketika digunakan oleh anak, apa kewajiban orang tua? Ketika anak itu masih di bawah umur, mereka belum masa masuk waktu tabalik, masih sobi, ada tingkatan, ada sobi tamyiz, nanti baru dia jadi balik. Ya, ini anak ketika sobi dan tamyiz, ini anak dalam kondisi rentang. Ya. Sobi apa? Anak-anak. Ya, ya kemudian dia tamyiz, ini anak baru mulai gede-gede dikit. Ya, baru tuh anak baru masuk TK. Itu namanya udah tamyiz, udah bisa disuruh belanja, kenal duit, ya, kenal buat jajanan. Itu masa tamyiz, dia udah bisa memilih. Tapi dia belum bisa mandiri, belum balik. Nah, ketika dia menggunakan tadi pegang HP ini adalah yang dikatakan pedang bermata dua. Kalau tidak kita dibimbing dan tidak dikontrol oleh kita sendiri, inilah yang akan membunuh karakter anak. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, hampir mayoritas anak kita lepas kontrol pegang HP. Iya kan? Bebas tuh HP. Bahkan sekarang anak orang tua akan menjadi kebanggaan kalau anaknya dibelikan HP Android yang lengkap. Dan anak mintanya sekarang seperti itu. Boleh Pak kita bekasih? Boleh, sanggup nggak kita ngontrol? Kalau sampai nanti itu anak akibat dari HP yang ia tonton, yang ia pegang, yang ia lihat, terjadi sesuatu terhadap dirinya, yang berdosa bukan HP-nya, tapi siapa? Orang tuanya. Karena kurang itu tadi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat, itu satu. Sulirat tadi masang silam. Disuruh bertakwa kita kepada Allah. Ya, kemudian Allah perintahkan apa dalam Al-Quran? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jangan kita ciptakan anak kita sebagai penghuni neraka. Dan jangan kita jadikan keluarga kita sebagai keluarga neraka. Keluarga yang jadi neraka, keluarga yang bagaimana? Keluarga yang harus terbuka, jangan tertutup. Kenapa sih ibu-ibu pada buka HP lakinya penasaran? Karena bapak suka ngumpetin. Tuh. Bu, sebenarnya etika kagak boleh ibu ngebuka HP nih punya laki. Sama juga ibu ngebuka dompet suami. Sebab apa yang punya suami secara etika, kalau tanpa izin ibu mencuri. Walaupun uang ibu di dompet itu ada punya ibu. Uang suami adalah uangnya istri, uangnya anak. Tapi pendapatan istri bukan buat suami dan juga bukan buat anak. Ingat loh Pak. Bapak yang ada di sini dan ada di rumah, hasil Bapak untuk istri dan juga anak. Tapi hasilnya ibu bukan buat suami dan bukan buat anak. Nah, enak kan Bu? Nah, demen kalau yang begini dia. Okay. Tapi sadar ibu, walaupun di situ ada hak ibu, ada punya ibu, selagi bapak masih ada, secara etika adab yang harus ibu hargai dan ibu hormati, jangan mengambil, jangan membuka sesuatu tanpa izin suami, tanpa ridho suami. Ingat, kunci surganya seorang wanita tergantung ridho suami. Masya Allah. Baik, Kokoli mungkin bisa ada tambahan sedikit tentang gadget yang tanpa kita melihat suami, melihat handphonenya istri, begitu juga sebaliknya. Baik, Cak Sofyan. Pertama, gadget tadi sudah dijelaskan oleh Kiai kita, Kiai Sumarno yang begitu jelas ya. Yang jelas ayah bunda, ketika gadget diberikan kepada anak-anak, ingat firman Allah ya bunda ya, di dalam surah An-Nisa ayat 5. Tadi sudah dibaca tuh sama qori kita di awal tadi. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Pertama ayah bunda, di sini Allah larang jangan kau berikan hartamu kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta yang mana? Harta pokok.
ya kan? Tetapi berilah mereka nafkah, berilah mereka pakaian, dan ucapkanlah ada perkataan yang baik, ucap-ucap yang baik. Ayah bunda, perlu kita kaji nih ayah bunda. Ini surah An-Nisa firman-Nya Allah ayat 5 ini, pertama ada kalimat sufaha ya. Yang kedua ada amwal, harta. Yang kedua ada harta kiamat. Pertama sufaha, orang yang belum sempurna akalnya. Ayah bunda, menurut sebagian ulama, termasuk ulamanya Imam Al-Marwardi, ya, mengutip pendapatnya Sa'id bin Zubair dan Al-Hasan, bahwa dikatakan sufaha ini yang belum sempurna akal ini adalah anak-anak. Anak-anak nih bunda. Kenapa? Akal mereka belum sempurna. Nah, kok mau tanya, yang kedua ada harta, amwal, yang kedua kiamat. Harta pokok, penyokong kehidupan kita. Koko mau tanya ayah bunda ya, jawab dengan jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Handphone itu termasuk harta bukan? Harta bu ya, dan dia termasuk harta penyokong kehidupan kita. Itu harta pokok itu. Bahkan orang sekarang ayah bunda mencari nafkah tidak luput dari handphone. Begitu pentingnya handphone sampai kita dengar ada seorang ayah mencuri handphone demi anaknya bisa sekolah online. Karena ini pokok ya ayah bunda ya. Nah ayah bunda artinya haram memberikan harta pendukung ini, harta pokok ini kepada orang yang belum sempurna akalnya. Kenapa? Karena anak-anak dia belum bisa mencari nafkah. Lalu yang kedua bunda, ketika kita menggunakan handphone ini nih pak, mohon maaf, banyak gara-gara gadget ini, handphone ini, rumah tangga jadi berantakan. Banyak rumah tangga yang salah paham, bertengkar gara-gara ini nih. Handphone dia jadi mudarat. Makanya tadi pertama sudah kita sampaikan, ketika menggunakan handphone harus pakai ilmu, kedua adalah takwa, yang ketiga jaga hati. Itu penting tuh ayah bunda, jaga hati. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Had ayat 46 Allah jelaskan, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya yang penyebab itu bukan mata kita yang buta, tetapi hati kita yang buta. Ya, yang ada di dalam dada. Makanya ketika menggunakan handphone jaga hati. Ya bunda begitu ya. Baik, Masya Allah penjelasan yang luar biasa sekali dari Koko Lim dan juga Kiai Sumarno tadi, betapa kita betul-betul untuk dituntut untuk diri kita menggunakan gadget dengan sebaik-baiknya, bahkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Dan akhirnya kita harus menutup acara Damai Indonesiaku ini, pemirsa, nanti insya Allah akan ditutup oleh Kiai Sumarno dengan doa. Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdi ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma bihaqqi kitabikal mubin wa bihaqqi man arsalahu rahmatan lil alamin. Iftah lana futuhal arifin wa sabitna ala ta'atika wal yakin wa ja'ana ya Allah min ibadikas salihin. Nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina. Wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyal ma'afata ad-da'imah wa nas'aluka darajatal 'ali wa fahman zakiyya wa ilman nafi'a wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.